Hai, halo, jumpa lagi dengan Miss Eti. Kita akan kembali belajar ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter. Kompetensi dasar untuk materi ini adalah menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, jika di dalam terjadi kondisi inflasi di sebuah negara, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Salah satu yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini biasanya ditetapkan oleh atau dilakukan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, apa itu yang dimaksud dari kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Atau dengan kata lain, kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, untuk mengatur ketersediaan uang yang beredar demi kestabilan perekonomian dan keuangan atau moneter negara. Jadi intinya di dalam kebijakan moneter ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar. Jadi bagaimana kebijakan moneter ini bisa menstabilkan perekonomian dengan keuangan, dengan moneter. Jadi moneter itu adalah nama lain dari keuangan itu sendiri. Untuk mengatur kestabilan uang yang beredar di masyarakat, kebijakan moneter ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan uang longgar atau monetary expansive policy atau easy money policy. Kemudian yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan uang ketat atau istilahnya disebut dengan monetary contractive policy atau tight money policy. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kebijakan moneter ekspansif? Nah, kebijakan moneter ekspansif ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral ya. Jadi kebijakan Bank Sentral ini atau disebut dengan juga kebijakan pemerintah dengan cara menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonominya lesu atau terjadi resesi atau depresi ekonomi. Jadi intinya adalah kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar. Itu disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Sementara itu untuk kebijakan moneter kontraktif itu adalah kebijakan pemerintah dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, biasanya kebijakan moneter kontraktif ini dilaksanakan saat perekonomian mengalami inflasi yang mengakibatkan harga barang di pasar naik sehingga nilai tukar uang itu merosot, sehingga perlu pemerintah untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Nah, tujuan dari kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, kestabilan apa saja yang dicapai di sini? Yang pertama adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Jadi untuk memelihara kestabilan harga barang. Yang kedua adalah juga untuk memelihara kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah,
Adapun secara rinci tujuan kebijakan moneter adalah yang pertama menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi ini akan terganggu apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi inflasi. Nah, kalau sebaliknya, stabilitas ekonomi juga akan terganggu apabila jumlah uang yang beredar juga terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa, sehingga menyebabkan terjadinya deflasi atau kelesuan ekonomi. Maka kebijakan moneter yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi ini adalah selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar itu seimbang dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Kemudian yang kedua adalah menjaga stabilitas harga. Nah, harga barang di sini sangat menentukan perputaran roda ekonomi. Jadi apabila harga barang itu terlalu mahal, maka permintaan masyarakat itu akan cenderung turun. Nah, kalau turunnya permintaan itu berarti akan mempengaruhi pada lemahnya produktivitas dunia usaha. Sehingga pemerintah perlu untuk menjaga stabilitas harga. Nah, yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang yang beredar agar harga-harga itu terkendali. Kalau harganya terlalu tinggi, maka pemerintah bisa dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan sebaliknya, apabila harga barang terlalu rendah, pemerintah perlu menambah jumlah uang yang beredar. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Dengan perekonomian yang stabil, otomatis pengaturan jumlah uang juga yang beredar juga tepat, sehingga ketika perekonomiannya stabil, maka investor akan bersedia untuk melakukan investasinya yang secara besar. Nah, kalau investasinya tinggi, maka akan membuka lapangan kerja baru, sehingga kesempatan kerja akan meningkat. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, kebijakan moneter ini bisa digunakan untuk memperbaiki neraca perdagangan, sehingga negara itu tidak perlu mengalami yang disebut dengan defisit. Defisit dari neraca perdagangan. Nah, bentuk kebijakan di sektor moneter dalam hal memperbaiki neraca perdagangan adalah melakukan devaluasi. Devaluasi adalah menurunkan nilai mata uang negara sendiri terhadap mata uang asing. Jadi dengan melakukan devaluasi, harga barang dalam negeri akan menjadi lebih murah bila dibeli dengan mata uang asing. Dengan demikian, ekspor akan meningkat sehingga posisi neraca perdagangan sekaligus neraca pembayaran itu dapat diperbaiki. Adapun instrumen dari kebijakan moneter itu terdiri dari yang pertama adalah kebijakan politik pasar terbuka atau open market policy. Kebijakan ini dilakukan dengan upaya untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara membeli dan menjual surat berharga pemerintah atau government securities atau sertifikat Bank Indonesia yang dilakukan oleh Bank Sentral. Jadi di sini pasar terbuka ini intinya adalah membeli dan menjual surat berharga atau SBI atau government securities oleh Bank Sentral. Nah, misalnya terjadi inflasi berarti di sini adalah jumlah uangnya beredar banyak, maka Bank Sentral akan menjual surat berharga sehingga uang beredar di masyarakat dapat diserap kembali,
Ya, artinya kalau bank sentral itu menjual surat berharga, maka uang yang ada di masyarakat itu akan ditarik kembali ke bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar itu akan berkurang. Nah, sebaliknya kalau jumlah uang beredarnya itu terlalu sedikit, maka bank sentral membeli surat berharga supaya jumlah uang beredar di masyarakat itu semakin bertambah. Instrumen yang kedua adalah politik diskonto atau discount rate policy. Kebijakan ini digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara mengubah-ubah. Mengubah-ubah itu bisa menaikkan atau menurunkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Jadi misalnya ini berhubungan dengan tingkat suku bunga, ya, tingkat suku bunga dinaikkan atau diturunkan. Apabila jumlah uang beredar itu banyak, maka bank sentral akan menaikkan tingkat bunga bank sentral. Ya, jadi itu kalau uang beredarnya banyak, maka menaikkan tingkat bunga. Begitu juga sebaliknya, kalau uangnya beredar sedikit, maka menurunkan tingkat bunga. Instrumen yang ketiga adalah politik cadangan minimum atau minimum reserve requirement policy atau cadangan cash ratio, yaitu rasio cadangan minimum yang merupakan bagian dana milik masyarakat yang tetap harus disimpan bank sebagai dana cadangan apabila sewaktu-waktu masyarakat menarik dananya kembali. Jadi di sini berhubungan dengan cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Nah, misalnya jumlah uang yang beredar itu banyak, maka rasio cadangan minimum ketentuannya itu dinaikkan atau persentase cadangan kasnya dinaikkan. Sebaliknya, kalau uang yang beredar sedikit, maka rasio cadangan minimumnya diturunkan. Instrumen yang berikutnya adalah kebijakan kredit ketat atau margin requirement policy. Itu adalah digunakannya untuk membatasi penggunaan kredit dengan tujuan pembelian surat berharga. Jadi kreditnya itu dibatasi. Apabila jumlah uang beredar terlalu banyak, maka pemerintah akan menaikkan margin requirement-nya dan sebaliknya. Kalau uang beredarnya terlalu sedikit, maka akan menurunkan. Kebijakan yang terakhir dalam instrumen kebijakan moneter adalah moral suasion atau dorongan moral. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan individu yang bergerak di bidang moneter melalui pidato-pidato gubernur bank sentral atau publikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bentuk kebijakan dorongan moral ini adalah kebijakan berupa pidato dari gubernur bank sentral atau publikasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat mempengaruhi sikap dari lembaga moneter. Nah, untuk mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat, Bank Indonesia melalui Gubernur BI akan memberi saran kepada perbankan untuk mengurangi pemberian kredit ke masyarakat. Jadi bentuk dorongan moral ini berupa anjuran atau saran dari BI kepada dunia perbankan untuk bisa mengurangi jumlah uang beredar atau untuk mengendalikan jumlah uang beredar atau menambah jumlah uang beredar. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini.